Muda. 92,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi di Mimbar Agama Buddha. Untuk malam hari ini kita bersama penyuluh agama Buddha, ada Bapak Didi Supriyadi SPDB, dengan tema untuk malam hari ini Agama Buddha. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI. Selamat malam para pendengar dan penonton RRI Pro 1 Palembang. Selamat berjumpa kembali dengan saya Didi Supriyadi, penyuluh agama Buddha dalam Mimbar Agama Buddha. Pada malam hari ini saya akan menyampaikan tentang agama Buddha. Tentunya ada sebagian umat Buddha yang pada bulan Juli ini itu sedang merayakan hari suci atau hari raya agama Buddha. Salah satunya Hari Raya Asada, yang mana Hari Raya Asada ini memperingati 3 peristiwa. Yang pertama yaitu pemutaran roda Dhamma atau khotbah yang pertama kali disampaikan Sang Buddha kepada kelima temannya sewaktu menjadi seorang pertapa, yaitu pertapa Siddhartha, atau yang sering disebut sekarang itu Pancawakkhya Bhikkhu. Yang kedua yaitu terbentuknya Sangha, ya, mana Sangha itu adalah perkumpulan para bhikkhu. Yang ketiga yaitu lengkapnya Tiratana atau 3 mustika. Apa 3 mustika itu? Yaitu Buddha, Dhamma, dan Sangha. Berkaitan dengan agama Buddha, tentunya banyak sekali inspirasi utama yang dapat kita jadikan sumber pencapaian budaya maupun tujuan hidup yang penuh makna. Harus kita garis bawahi bahwa Buddha itu merupakan sebuah pencerahan, ya. Jadi arti Buddha itu adalah pencerahan, penuh dan kesadaran tertinggi. Sehingga secara harfiah Buddha merupakan sebuah gelar bagi manusia yang telah mencapai penerangan sempurna. Siapa yang mencapai penerangan sempurna? Yaitu pertapa Siddhartha. Makanya pertapa Siddhartha setelah mencapai pencerahan itu disebut menjadi Buddha. Tentunya setelah mencapai pencerahan, Sang Buddha selama 45 tahun mengajarkan sebuah jalan. Maka jika kita ikuti jalan itu dengan tekun, rajin, maka akan membawa diri kita terlepas dari berbagai suku, status sosial, bahkan jenis kelamin. Atau ajaran ini sering kita sebut sebagai Dhamma. Yang mana Dhamma secara harfiah kita artikan sebuah atau suatu kebenaran yang mendasari sebuah kehidupan. Sang Buddha telah memaparkan apa sih yang telah ditemukan. Nah, mari kita bahas apa yang sudah ditemukan oleh Sang Buddha. Yang pertama adalah penyelidikan. Sang Buddha secara tegas menentang tentang keyakinan yang membabi buta karena terlalu percaya kepada guru, sesepuh, atau pendeta. Tentunya kalau diibaratkan, diri kita itu seperti seorang detektif yang sedang meneliti sebuah kasus, di mana kasus ini harus kita teliti sehingga kasus itu dapat dipecahkan. Nah, tentunya kalau kita sebagai seorang detektif itu tidak harus percaya terhadap apa katanya orang. Kalau kita percaya apa katanya orang, tentunya detektif ini tidak bisa menemukan atau mencari atau mendapatkan sebuah jawaban. Tetapi Sang Buddha menawarkan yaitu terkait dengan istilahnya ehipasiko, di mana istilah ehipasiko ini yaitu kita itu artinya lihat atau datang, lihat dan buktikan. Nah, seperti kita sebagai detektif tadi, kalau kita selalu percaya dengan apa katanya orang,
maka dia tidak akan menemukan sebuah jawaban, tetapi hanya analisanya sendiri. Tetapi kalau kita selalu datang, lihat dan buktikan, maka secara yakin, oh ternyata itu kasus bisa dipecahkan. Nah, Sang Buddha juga demikian. Makanya diri kita itu harus selalu melihat atau selalu datang, lihat dan membuktikan apa yang sudah dicapai oleh Sang Buddha. Nah, yang kedua yaitu terkait dengan 4 kebenaran mulia. Ajaran utama Sang Buddha tidak dititik beratkan pada spekulasi filosofis saja terkait tentang Tuhan pencipta atau asal muasal alam semesta atau bumi. Akan tetapi, ajaran Sang Buddha berpusat pada realitas akan penderitaan manusia yang disebabkan oleh ketidakpuasan manusia itu sendiri. Buddha telah memberikan sebuah perumpamaan tentang seseorang yang terkena panah beracun. Jadi orang yang terkena panah beracun, sebelum dokter boleh mengobatinya, nah orang yang kena panah beracun ini dia mencari siapa sih yang memanahnya, terus statusnya dari apa gitu, terus dari mana asalnya dia memanah saya, busur yang dibuat itu dari atau yang dipakainya dari apa, apakah anak yang memanahnya atau orang tua yang memanahnya. Nah, kalau kita selalu berpikir seperti itu, maka kita akan mati terlebih dahulu sebelum mendapatkan sebuah jawaban. Nah, jadi ajaran Buddha di mana-mana ajaran lainnya berputar di sekitarnya, yaitu 4 kebenaran mulia. Yang mana 4 kebenaran mulia ini yaitu terkait dengan duka atau penderitaan. Terus sebab duka atau duka samudaya, duka niroda atau lenyapnya penderitaan, duka niroda gamini patipada, jalan menuju lenyapnya penderitaan. Tentunya kalau kita memahami, banyak orang menganggap bahwa ajaran Buddha itu merupakan ajaran atau agama yang pesimis. Akan tapi ajaran Buddha adalah realistis, di mana dalam menghadapi banyaknya penderitaan hidup itu tentunya Sang Buddha selalu optimistis ya dalam hal ajaran yang menunjukkan akhir dari penderitaan, yaitu nibbana yang sudah dicapai oleh Sang Buddha. Jadi sebagai umat Buddha kita tidak boleh pesimis, tetapi harus optimis bahwa kita dapat mencapai apa yang dicapai oleh Sang Buddha. Karena ajaran Sang Buddha ini sangat realistis. Di mana-mana kalau kita ketahui bahwa hidup itu selalu menderita. Nah, di dalam penderitaan itu, terdapat 2 suku kata ya terkait dengan duka tadi. Du plus K. Du itu adalah artinya sulit dan K itu ditanggung. Nah, jadi duka ini tidak memuaskan dan atau lebih ke penderitaan. Terus apa aja sih yang menjadi sebuah penderitaan ini? Yang pertama ada kelahiran atau jati. Makanya setiap bayi yang sedang lahir itu selalu diawali dengan sebuah tangisan. Yang kedua adalah penuaan, tua. Tua ini adalah juga penderitaan. Ya, kadang kita sakit pinggang, sakit gigi, sakit kepala dan sebagainya. Ini adalah penderitaan. Penyakit. Nah, saat tua itu pasti kita juga, walaupun belum tua pun kita juga banyak mengalami penyakit. Kadang kalaupun kita sakit kepala itu terasa sakit banget. Nah, ini juga penderitaan, ini tidak memuaskan. Selanjutnya kematian. Nah, ya, kematian ini juga timbul sebuah penderitaan. Timbul kesedihan, ratapan, rasa sakit jasmani, ketidaksenangan batin maupun keputusasaan. Ini adalah berbagai macam penderitaan yang selalu kita alami sebagai manusia. Berkumpul dengan yang
tidak disukai atau dibenci juga merupakan sebuah penderitaan batin kita. Berpisah dengan yang dicintai juga penderitaan. Tidak memperoleh sesuatu yang diinginkan juga merupakan sebuah penderitaan. Tentunya dalam 4 kebenaran mulia kita harus memahaminya, ya. Duka itu harus kita pahami. Terus sumber duka itu harus kita dilenyapkan sumber dukanya. Akhir duka ini yang harus kita capai. Dan jalan menuju akhir duka itu yang harus dikembangkan. Jadi di dalam Dhammacakkappavattana Sutta yang sudah diajarkan oleh Sang Buddha tadi, yang terkait dengan hari raya agama Buddha Asada, ya, atau yang lebih dikenal oleh masyarakat umum itu dalam Dhammacakkappavattana Sutta Samyutta Nikaya. Nah, itu Sang Buddha mengajarkan 4 kebenaran mulia. Nah, terus apa sih yang menjadi sumber duka? Tentunya kita sebagai umat Buddha dan sebagai manusia ada 3 hal yang dijadikan atau yang menjadi sumber duka ini, sumber penderitaan. Yang pertama adalah loba, yaitu keserakahan. Yang kedua adalah dosa, kebencian. Yang ketiga adalah moha, ketidaktahuan. Nah, jadi itu adalah 3 sumber yang menjadi penderitaan bagi umat manusia. Kalau kita serakah, itu akan menjadi menderita juga. Kalau kita memiliki kebencian, juga menjadi penderitaan juga. Kalau kita tidak memiliki ketidaktahuan antara bijaksana dan tidak bijaksana, juga menjadi sumber penderitaan. Nah, Sang Buddha dalam Buddha, baik dahulu maupun kini aku hanya membabarkan duka dan akhir duka. Samyutta Nikaya 22. Sang Buddha membabarkan bahwa apa yang diajarkan Sang Buddha yaitu terkait dengan duka dan akhir duka. Nah, ini diambil dari Buddha dalam Samyutta Nikaya. Yang ketiga, ajaran yang sudah ditemukan Sang Buddha yaitu jalan tengah atau jalan berfaktor 8, atau sering juga dikatakan jalan Arya berfaktor 8. Apa aja sih jalan Arya berfaktor 8? Yang pertama adalah pandangan benar. Pandangan benar ini dimana kita sebagai umat Buddha harus mengetahui atau memiliki pandangan benar. Pandangan benar kepada apa? Yaitu kepada 4 kesunyatan mulia tadi. Apa 4 kesunyatan mulia tadi? Yaitu duka, sebab duka, akhir duka, dan jalan menuju akhir duka. Itu yang harus kita ketahui. Nah, selanjutnya pernyataan benar. Ya. Jadi kita mempunyai niat. Niatnya apa? Niatnya yaitu tidak merugikan orang lain. Selalu berbuat baik dan melepas kelekatan terhadap barang milik kita. Yang selanjutnya yaitu perkataan benar. Perkataan benar di sini dalam Pancasila Buddhis, dalam sila keempat, ya, kita harus bertekad melatih diri menghindari ucapan yang tidak benar. Contohnya apa ucapan yang tidak benar itu? Yang pertama adalah berdusta, memfitnah, berkata menyakiti atau mencaci maki orang, berkata yang tidak bermanfaat. Kadang kita cerita gitu kan, kadang tidak membahas terkait dhamma. Ini adalah kata-kata yang tidak bermanfaat. Yang selanjutnya yaitu perbuatan benar. Perbuatan benar tentunya di dalam Pancasila Buddhis juga ada, ya, yaitu aku bertekad untuk tidak membunuh makhluk hidup. Selanjutnya, aku bertekad untuk tidak melakukan perbuatan asusila. Nah, apa aja itu? Yang pertama ya pantang untuk membunuh.
pantang untuk mencuri juga, pantang untuk berasusila. Nah, jadi di Pancasila Buddhis juga sudah disampaikan untuk tekad-tekad tersebut sebagai umat Buddha, ya. Selanjutnya penghidupan benar. Nah, kita sebagai umat Buddha harus bisa memiliki penghidupan benar. Bagaimana caranya agar kita memiliki penghidupan benar? Yang pertama itu tidak berdagang manusia. Ya, tidak boleh sebagai umat Buddha kita berdagang manusia. Yang kedua daging. Ya, yang ketiga senjata. Yang selanjutnya zat memabukkan. Selanjutnya racun. Tentunya apa yang sudah saya sebutkan seperti berdagang senjata, berdagang zat memabukkan dan racun ini juga akan mengakibatkan makhluk lain juga menderita. Nah, selanjutnya di dalam jalan Arya 8 faktor atau jalan mulia berfaktor 8 itu pengupayaan benar. Apa saja sih yang termasuk dalam pengupayaan benar? Yaitu menghentikan keburukan yang sudah muncul. Jadi keburukan-keburukan yang sudah muncul ini harus kita hentikan. Selanjutnya mencegah keburukan yang belum muncul, meningkatkan kebaikan yang sudah muncul, dan menumbuhkan kebaikan yang belum muncul. Ini yang harus kita upayakan antara menghentikan dan meningkatkan. Menghentikan, mencegah keburukan-keburukan yang muncul terhadap atau yang muncul dalam diri kita. Selanjutnya kita upayakan, yaitu meningkatkan kebajikan, menumbuhkan kebaikan. Kebaikan-kebaikan yang kita belum muncul ini kita upayakan selalu muncul dalam hidup kita. Nah, selanjutnya yaitu penyadaran benar. Apa sih yang harus kita lakukan dalam penyadaran benar ini? Yaitu yang pertama terhadap tubuh, perasaan, pikiran, dan dharma atau dhamma. Ini harus kita sadari bahwa tubuh, perasaan, pikiran, dan dhamma ini selalu bergejolak dalam hidup kita. Nah, selanjutnya yaitu pengheningan benar, yaitu terkait dengan jana, ya. Jana ini ada beberapa macam jana. Ada jana pertama, ada jana kedua, ketiga, dan keempat. Selanjutnya kalau kita sudah mencapai jana atau pemusatan pikiran pada satu objek, itu kita bisa mencapai jana-jana seperti ini. Ya, jana itu adalah merupakan pemusatan atau pada pikiran dalam satu objek tersebut. Kalau kita sudah mencapai itu, maka kita akan juga memperoleh jana-jana tadi. Jana pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, itu adalah bagian dari jalan tengah atau jalan mulia berfaktor 8. Selanjutnya yaitu apa yang diajarkan Sang Buddha, yaitu terkait karma atau kama. Apa sih karma itu? Nah, Sang Buddha menjelaskan, oh para biku, kehendak atau cetana itulah yang kusebut karma. Setelah timbul kehendak dalam pikirannya, seseorang akan melakukan karma melalui pikiran atau mano, melalui perkataan atau waci, dan melalui perbuatan atau kaya. Ini di dalam Anguttara Nikaya 3 415. Nah, itu yang sudah disampaikan Sang Buddha. Demikian buah yang diperoleh pelaku kebaikan akan mengumpulkan kebaikan atau kebahagiaan. Pelaku keburukan memperoleh keburukan atau penderitaan. Taburlah biji dan kamu akan merasakan buah darinya dalam Samyutta Nikaya 1. Karma merupakan tindakan atau menurut hukum karma terdapat hasil dari tindakan yang dilandasi kehendak melalui ucapan, pikiran, dan jasmani. Baik itu perbuatan baik maupun yang buruk. Perbuatan yang buruk akan menghasilkan kerugian dan tidak membawa manfaat bagi dirinya sendiri. Dan perbuatan baik akan menghasilkan keuntungan serta membawa manfaat bagi dirinya sendiri.
Nah, berkaitan dengan karma, tentunya di dalam masyarakat kita selalu salah tafsir bahwa karma itu selalu hal-hal yang menimpa, hal-hal yang terkait dengan sebuah keburukan. Kalau ada orang terkena musibah dan sebagainya, itu orang selalu mengatakan bahwa itu karma kamu, gitu kan. Nah, tentunya kalau kita melihat pengertian karma itu, bahwa karma yang kita peroleh, baik karma baik maupun buruk, itulah yang akan kita peroleh, ya. Kalau kita berbuat buruk, ya kita akan memperoleh karma yang buruk. Kalau kita berbuat baik, akan memperoleh karma yang baik. Itu adalah sistem hukum karma. Jadi tidak pilih-pilih, ya. Hukum karma atau sebab akibat atau hukum hetupala bersifat universal. Jadi tidak ada yang pilih-pilih. Hukum karma itu tidak pilih kamu yang berbuat baik atau berbuat buruk, itu akan selalu semua kena. Ya, tak pilih kasih, tak peduli percaya atau tidak, beragama atau tidak. Hukum yang tidak memiliki penegak hukum impersonal akibat tidak muncul sebagai imbalan atau hukuman. Karma tidak ditakdirkan sebelumnya. Karma bukan kartu mati. Nah, jadi karma ini selalu akan berakibat atau berefek kepada si pembuatnya. Di dalam Majjhima Nikaya, Sang Buddha menjelaskan bahwa semua makhluk adalah pemilik karmanya sendiri, pewaris karmanya sendiri, lahir dari karmanya sendiri, berhubungan dengan karmanya sendiri, terlindungi oleh karmanya sendiri. Perbuatan menentukan apakah seorang itu hina atau mulia. Jadi kalau perbuatan kita baik, itu pasti akan menentukan kalau hidup kita itu akan selalu mulia. Tapi kalau perbuatan buruk kita, itu akan membuat diri kita menjadi seorang yang hina. Nah, selanjutnya yaitu terkait kelahiran ulang atau tumimbal lahir. Buddha mengajarkan bahwa terdapat kehidupan dahulu atau masa lampau sebelum masa sekarang yang sering disebut dengan tumimbal lahir. Mengapa kita lahir berulang-ulang? Itu disebabkan karena nafsu keinginan terhadap kesenangan duniawi, atau biasa kita disebut dalam bahasa Pali itu kama tanha. Nafsu keinginan untuk tetap eksis atau hidup selamanya bawah tanha. Nafsu keinginan untuk tidak eksis dan lenyap atau mati selamanya wibawa tanha. Kekuatan karma yang dilandasi kegelapan batin atau awija. Jadi ini ada sebab-sebab di mana kita itu akan selalu terlahir kembali. Ya, ada nafsu keinginan selalu hidup di duniawi atau kama tanha. Tentunya kalau kita melihat berbagai kasus, banyak orang yang dapat mengingat kehidupan masa lalu mereka. Hal ini membuktikan bahwa ajaran Buddha benar-benar realistis, ya. Tumimbal lahir tidak terjadi pada alam manusia saja, akan tetapi juga alam-alam lainnya, seperti alam surgawi atau alam dewa, ya, alam-alam rendah seperti neraka, binatang dan sebagainya, ataupun juga alam hantu. Ini merupakan adalah di mana kita itu bisa terlahir berulang-ulang. Nah, tergantung dari karma kita tadi. Kalau karma kita tadi buruk, ya, selalu berbuat buruk, berbuat kejahatan, maka kita bisa juga terlahir di alam yang rendah. Kelahiran ulang di alam rendah. Tetapi kalau kita selalu berbuat baik, kepada siapapun kita baik, itu juga kita bisa akan terlahir di alam kebahagiaan. Salah satunya juga alam manusia. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di karma tadi, hina dan mulia diri kita itu tergantung dari perbuatan kita. Kalau kita perbuatan baik, selalu baik, di mata orang selalu baik, itu pasti menjadi perbuatan yang mulia. Tapi kalau kita selalu berbuat buruk dan sebagai kejahatan dan sebagainya,
itu juga akan terlahir atau mempunyai kelahiran ulang di alam yang rendah. Bisa jadi juga makhluk yang hina. Selanjutnya Sang Buddha juga menjelaskan terkait dengan tilakana, 3 corak umum. Nah, antara lain sabe sankara anicca, segala sesuatu yang terkondisi itu selalu berubah. Ya. Terus selanjutnya sabe sankara dukkha, segala sesuatu yang terkondisi itu tidak memuaskan atau penderitaan. Sabe dhamma anatta, segala fenomena tiada inti diri, dalam pada 277, 278 dan 279. Nah, tentunya kalau kita memahami bahwa segala sesuatu yang terkondisi itu selalu berubah. Contohnya diri kita saja. Manusia itu selalu berubah. Dari awal kita bayi sampai besar, sampai tua, sampai meninggal, itu adalah sebuah perubahan yang harus kita pahami. Inilah ajaran Sang Buddha, bahwa diri kita ini adalah suatu kondisi. Ya, diri kita, manusia ini adalah suatu kondisi. Bahkan bukan cuma manusia, benda-benda lainnya juga pasti akan mengalami perubahan kalau benda-benda itu terkondisi. Contohnya besi saja, besi juga bisa karatan dan sebagainya. Itu adalah perubahan, ya. Terus segala sesuatu itu tidak memuaskan, yang seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi terkait dengan dukkha. Kalau kita berkumpul dengan orang yang kita benci, ya itulah tidak memuaskan. Dimanapun kalau kita berkumpul dengan orang yang kita benci pasti tidak memuaskan. Isinya adalah jengkel dan sebagainya. Tapi kalau kita berpisah dengan orang yang dicintai juga tidak memuaskan. Nah, itu adalah ajaran-ajaran yang sudah disampaikan Sang Buddha. Sehingga dimanapun berada, kita selalu dapat memahami terkait ajaran-ajaran Sang Buddha. Ya, semua juga berubah. Tentunya kalau kita sudah tahu terkait dengan karma dan sebagainya, kita terlahir oleh karma kita, maka dari itu kita harus selalu menghilangkan sebuah kejahatan ini, keburukan ini, mengurangi kejahatan, mengurangi keburukan. Akan tapi kita harus menambah kebajikan atau meningkatkan kebaikan kita dan menyucikan hati atau pikiran sendiri. Dari ajaran Sang Buddha tadi itu intinya cuma satu, yaitu mengurangi kejahatan, menambah kebajikan dan menyucikan pikiran kita sendiri. Ya. Maka kalau kita sudah bisa mengurangi kejahatan kita, kebencian kita, akar-akar kebencian, akar-akar keserakan, akar-akar ketidaktahuan, maka hidup kita itu akan menjadi lebih bahagia. Ya. Sehingga apa yang kita inginkan itu bisa tercapai. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini di Mimbar Agama Buddha, dan terima kasih atas waktunya. Saya akhiri, selamat malam. Namo Buddhaya. Mimbar Agama Buddha. FM Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi.